Barcelona kecewa, Real Madrid menang 1-0 tadi malam. Rekor terburuk Tottenham usai kepergian Pochettino. 4 rekor yang masih bisa dipecahkan oleh Liverpool. Halo, ketemu lagi dengan channel gilabola.com, semua update paling penting untuk Anda hari ini. Real Madrid nyaris kehilangan poin, tetapi menang dan itu yang paling penting. Real Madrid hampir saja ditahan imbang oleh Getafe yang memang sudah diprediksi menjadi salah satu tim sulit dalam sisa musim untuk Los Blancos. Real seolah-olah akan gagal menang sampai Matias Oliveira menjatuhkan Dani Carvajal di dalam kotak penalti dengan Sergio Ramos maju sebagai eksekutor untuk mencetak penalti ke-21 kali secara berturut-turut. Getafe yang sedang berjuang untuk merebut satu tempat di Liga Champions memulai laga dengan sangat baik dan Thibaut Courtois harus membuat 3 penyelamatan dalam 12 menit pertama. Sebanyak 10 pemain dari kedua kubu terkena kartu kuning secara total dengan 20 pelanggaran oleh pihak Getafe dan 13 oleh Los Blancos. Real tidak memiliki banyak peluang emas melawan tetangganya sesama tim ibu kota Spanyol itu dengan Luka Modric dan Karim Benzema melepaskan tembakan yang melebar. Barca batal bersorak gembira. Tadinya terlihat Real Madrid akan kehilangan 2 poin sampai dengan menit ke-77, tetapi penalti Sergio Ramos pada menit 78 membuat Real Madrid unggul 4 poin di puncak klasemen La Liga dengan sisa 5 pertandingan lagi. Sebagai akibatnya, Barcelona yang tadinya sudah terlanjur senang batal bergembira. Kalau saja hasil imbang 0-0 versus Getafe itu bertahan sampai akhir, maka selisih Madrid dan Barca tinggal 2 poin saja. Gol Madrid apakah benar hasil diving? Tendangan penalti Sergio Ramos pada pertandingan Liga Spanyol melawan Getafe tadi malam dituding curang karena didahului oleh aksi diving Dani Carvajal. Apakah benar begitu? Pada menit 78 terjadi adegan ini, Dani Carvajal terjatuh di batas kotak penalti setelah satu sentuhan dari pemain tim tamu Matias Oliveira. Perhatikan gerakan sang pemain Brasil itu setelah lututnya tersentuh oleh kaki pemain tim biru. Wasit ahli yang bekerja untuk Marca, Juan Andujar Oliver, tidak ragu atas keputusan sang pengadil dalam memberikan penalti kepada Los Merengues yang terbukti menjadi satu-satunya gol pemimpin klasemen tersebut. Bek sayap itu tersandung oleh Matias Oliveira saat ia masuk ke dalam kotak penalti dan tidak ada keraguan, kata Andujar Oliver kepada Radio Marca. Bek sayap Madrid itu masuk dan bek Getafe dengan jelas menjatuhkannya. Penalti dengan tepat ditunjukkan oleh wasit Martinez Munuera. Jasa besar Dani Carvajal. Bek Brasil ini memainkan peran sangat penting dalam laga pekan ke-33 di kandang Los Blancos tadi malam. Setidaknya ada 2 adegan lain yang direkam entah oleh pendukung atau musuh-musuh Real Madrid yang memperlihatkan sedikit dorongan pada pemain Getafe berhasil menggagalkan peluang-peluang gol pasukan Pepe Bordalas itu. Mungkin bahkan pada 3 kesempatan bek Brasil itu berjasa menggagalkan usaha lawan. Lihat cuplikan beberapa aksi Dani Carvajal berikut ini. Real Madrid kini favorit juara. Ini bukan hanya soal keunggulan 4 poin di atas Barcelona semata-mata, tetapi juga karena ternyata Real Madrid berhasil menjaga dirinya tidak terpleset melawan sebuah tim yang diramalkan akan mencuri poin, Getafe. Masih ada satu tim La Liga lain yang bisa mencuri poin dari Madrid, yaitu Athletic Bilbao. Dalam sisa jadwal Los Blancos sampai akhir musim ini mereka akan tandang ke Bilbao 2 hari lagi, menyusul kemudian menjamu Deportivo Alaves selang 6 hari kemudian atau 11 Juli, lalu tandang ke Granada 14 Juli, dan selang hanya 43 jam kemudian menjamu Villarreal. Real Madrid akan mengakhiri musim dengan tandang ke Leganés. Manchester City permalukan Liverpool. Baru beberapa belas menit sebelumnya ada Guard of Honor atau barisan kehormatan terhadap para pemain The Reds yang dilakukan oleh pihak tuan rumah sebelum kick-off dimulai. Namun satu tendangan Mohamed Salah memantul di tiang gawang tuan rumah. Percobaan serangan yang gagal itu terbukti sangat mahal karena pasukan Pep Guardiola kemudian mengambil alih kendali secara penuh dengan 3 gol dalam selang 20 menit saja. Kevin De Bruyne mencetak gol pembuka dari titik penalti setelah Joe Gomez menjatuhkan Raheem Sterling dan pemain internasional Inggris itu melakukan serangan balik cepat untuk mencetak gol kedua. Gelandang Phil Foden semakin meningkatkan reputasinya sebagai calon bintang setelah dengan tenang mencetak gol ketiga timnya sebelum paruh waktu
menyusul permainan 1-2 yang cepat dengan De Bruyne. City mencetak gol keempat mereka pada babak kedua ketika Alex Oxlade-Chamberlain secara tidak sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri dari satu tembakan mendatar Sterling. Jurgen Klopp sudah meramalkan hasil tadi malam. Bagaimana rasanya baru saja menjadi juara Liga Inggris dan kalah 4-0? Tanyakan itu kepada Liverpool. 2 hari lalu pada jumpa pers pra-pertandingan, Jurgen Klopp sudah mengutarakan kekhawatirannya bahwa Manchester City akan main habis-habisan. Liverpool pernah menghadapi laga yang sama pada Januari 2018 saat mengalahkan Manchester City dengan skor 4-3 pada momen ketika The Sky Blues belum pernah kalah musim itu. Sampai akhirnya mereka harus menderita kekalahan dari The Reds. Jurgen Klopp mengingat para pemainnya waktu itu mati-matian ingin menang atas The Sky Blues hanya untuk membuktikan bahwa ketika mereka tertinggal 20 poin, mereka pasti bisa memberi laga sulit untuk Manchester City. Inilah hal sama yang terjadi tadi malam. Liverpool baru saja dikukuhkan menjadi juara Liga Inggris tetapi kalah dengan skor besar 4-0. Manchester City sepertinya memiliki misi membuktikan sesuatu saat gelar juara selama 2 musim terakhir dirampas oleh tim baju merah tersebut. Kekalahan terbesar The Reds. 2 kekalahan terbesar Liverpool di Liga Inggris saat berada di bawah asuhan Jurgen Klopp sama-sama terjadi di Stadion Etihad melawan Manchester City, yaitu 4-0 tadi malam dan 5-0 pada bulan September 2017. Manchester City telah memenangkan 4 pertandingan kandang Liga Inggris terakhir mereka dengan skor agregat 14-0. Liverpool telah gagal mencetak gol dalam 5 tandang berturut-turut di semua kompetisi untuk pertama kalinya sejak April 1992 ketika mereka melakoni 8 kali tandang tanpa gol. Ini adalah kekalahan terbesar tim yang baru saja mengukuhkan diri menjadi juara Premier League dalam satu musim, dengan Arsenal juga kalah 4-0 saat tandang ke Liverpool pada musim 1997-1998 yang juga merupakan pertandingan pertama The Gunners setelah mereka memastikan diri memenangkan gelar. Ini baru pertama kalinya Raheem Sterling mencetak gol di ajang Liga Inggris melawan mantan timnya Liverpool. Butuh pertandingan ke-9 untuk mencetak gol melawan The Reds pada kompetisi ini. Sebelum kita melihat 4 rekor yang masih bisa dipecahkan oleh Liverpool sebelum akhir musim, serta kemungkinan Tottenham kehilangan posisi 4 besar, finish di bawah 6 besar untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. 4 rekor Liverpool menunggu dipecahkan. Meskipun Liverpool kalah 4-0 tadi malam, tetapi skuad asuhan Jurgen Klopp itu masih bisa memecahkan 4 rekor kalau mereka mau pada akhir musim ini. Rekor yang pertama adalah jumlah total poin per musim. Kalau saja The Reds bisa memenangkan 5 dari 6 pertandingan tersisa di Liga Inggris, maka raihan poin mereka akan mencapai 101 poin. Jumlah itu sudah cukup untuk memecahkan rekor poin terbanyak di kompetisi Premier League yang dicatatkan oleh Manchester City 2 musim lalu, musim 2017-2018, sebanyak 100 poin. Rekor kedua memenangkan 5 dari 6 laga sisa juga berarti bahwa The Reds akan mencatatkan 33 kemenangan dalam satu musim. Jumlah itu mengalahkan 32 kemenangan semusim yang lagi-lagi dicatatkan oleh pasukan Pep Guardiola pada musim mereka yang sangat hebat pada 2017-2018. Rekor ketiga saat memenangkan musim 2017-2018 itu ada selisih jarak sebesar 19 poin antara Manchester City dengan tim urutan kedua pada akhir musim itu, tetangga mereka sendiri Manchester United. Jika raksasa Merseyside ini bisa memenangkan semua laga sisa musim ini, maka jarak 20 poin diharapkan akan terjadi pada akhir musim memecahkan rekor Manchester City. Dan rekor keempat yang masih bisa dipecahkan oleh Liverpool adalah memenangkan semua laga kandang musim ini dengan cara meraih 3 poin saat menjamu Aston Villa, Burnley, dan Chelsea untuk 3 laga kandang berikutnya. Napoli kalah 2-0 di Atalanta. Hasil pertandingan Liga Italia antara Atalanta versus Napoli berakhir dengan skor 2-0. Namun Napoli menderita kesialan lain karena kiper David Ospina terkapar bersimbah darah. Sementara itu 2 gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Mario Pasalic dan Robin Gosens. Mereka harus kehilangan David Ospina yang terkapar dengan kepala bersimbah darah pada menit ke-30.
kiper Kolombia itu dipaksa keluar lapangan setelah ia bertabrakan dengan rekan setimnya sendiri saat berusaha menghalau sebuah umpan silang pemain Atalanta yang diarahkan ke mulut gawang Napoli. Posisi sang kiper digantikan oleh Alex Meret. Atalanta mantap di posisi keempat klasemen Liga Italia, sementara Napoli pada posisi keenam dengan raihan 45 poin. Atalanta masih aman di zona Liga Champions. Jose Mourinho kalah 3-1. Spurs gagal menembus pertahanan Sheffield United yang bertahan secara ketat. Tottenham meratapi keputusan wasit membatalkan gol Harry Kane sebagai titik balik penting dalam permainan tadi malam. Striker Inggris itu tampaknya mencetak gol yang menyamakan skor 1-1 saat ia meliuk-liuk melewati sejumlah pemain tuan rumah untuk mencetak gol. Tetapi gol tadi dianulir dengan alasan handball oleh Lucas Moura. Keputusan itu sangat disayangkan tentu saja dengan Lucas Moura tampaknya handball karena bola ditendang ke lengannya ketika dia terjatuh di bawah tekanan dari sejumlah pemain United. Meskipun merasa kecewa, Tottenham sebenarnya masih punya banyak waktu untuk membalikkan keadaan, namun para pemain Spurs tampil lesu dan kesulitan untuk menemukan ritme permainan mereka. Sementara di babak kedua mereka semakin ditekan oleh Sheffield United. Piye kabare penak jamanku toh? Mantan pelatih Tottenham Mauricio Pochettino mungkin sedang tertawa hari ini dan boleh menyapa para pendukung serta pemilik klub David Levy. Piye kabare penak jamanku toh? Tim asuhan Jose Mourinho hanya menang 1 kali saja dari 6 pertandingan Liga Inggris terakhir mereka dan tampaknya akan kehilangan 4 besar untuk pertama kalinya sejak tahun 2015. Saat ini Spurs berjarak 9 poin di belakang Chelsea. Tottenham belum pernah finish lebih rendah dari urutan ke-6 dalam 11 tahun terakhir, tetapi nasib buruk tampaknya tidak terhindarkan kali ini, kecuali performa klub segera membaik. Update transfer hari ini. Manchester United dan Alexis Sanchez telah mencapai kesepakatan dengan Inter Milan untuk memperpanjang kesepakatan pinjaman hingga akhir musim Serie A ini. Sky Sports mengatakan bahwa Manchester United tidak akan mau membayar mahal untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Mantan pelatih Everton Marco Silva adalah salah satu kandidat yang akan memimpin Valencia musim depan. Pelatih asal Portugal itu hampir saja memperoleh jabatan di Losce pada tahun 2016. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mendoakan yang terbaik bagi Leroy Sané dalam petualangan berikutnya dengan Bayern Munchen, tapi mengatakan bahwa deal transfer itu belum terjadi. Arsenal tidak berpikir untuk mencoba mengontrak Dani Ceballos secara permanen menurut laporan The Sun, jadi dia akan kembali ke Real Madrid ketika pinjamannya berakhir pada musim panas ini. Arsenal telah mengumumkan di media sosial bahwa Bukayo Saka telah menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan klub itu. Pemain berusia 18 tahun tersebut telah bermain 37 kali untuk The Gunners. Bayern Munchen telah mencapai kesepakatan dengan Philippe Coutinho, Alvaro Odriozola, dan Ivan Perisic untuk memperpanjang kesepakatan pinjaman mereka selama 2 bulan ke depan, dan mereka telah sepakat untuk memotong 50% gajinya selama 2 bulan tersebut, kata Bild. Arsenal diperkirakan akan kehilangan Alexander Lacazette atau Pierre-Emerick Aubameyang musim panas ini, dengan Mikel Arteta ingin mengontrak pemain depan Lyon Memphis Depay sebagai penggantinya. Kesepakatan pemain Belanda itu berakhir pada tahun 2021. Barcelona telah merilis pernyataan di mana mereka mengumumkan bahwa Juan Miranda tidak akan melanjutkan karirnya di Schalke untuk tahun kedua dengan status pinjaman. Bek kiri itu sudah turun dalam 11 pertandingan untuk tim Bundesliga tersebut setelah bergabung pada bulan Januari yang lalu. Sementara itu, transfer Achraf Hakimi ke Inter Milan sudah selesai, jadi sekarang mereka akan mencoba menyelesaikan penandatanganan pemain tengah Brescia, Sandro Tonali. Juventus juga tertarik pada pemain berusia 20 tahun itu, tetapi Nerazzurri berada pada antrian terdepan. Masalahnya bagi Inter adalah mereka hanya ingin membayar sekitar 30-35 juta euros, sementara Brescia menginginkan 50 juta euros. Diharapkan ada pertemuan lain antara kedua klub itu sebelum mereka bertanding malam ini di Stadio San Siro. Benfica melakukan upaya ambisius untuk mencoba memikat Mauricio Pochettino ke klub mereka, tetapi tawaran tersebut sudah ditolak. Benfica kini telah mengaktifkan plan B yang mencoba untuk mempekerjakan Unai Emery sebagai pelatih kepala.
Itulah semua dari channel gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa memperoleh video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.